Waalaikumsalam, mari silahkan masuk. Oh, Mbak Novia ya, silahkan duduk Mbak. Terima kasih. Ini dengan Mbak Novia yang kemarin menghubungi Ibu via chat itu ya Mbak ya? Iya Bu. Iya, saya senang sekali bisa bertemu Mbak Novia hari ini karena kita akan melakukan konseling gitu ya Mbak ya? Iya. Baik, bagaimana kabarnya Mbak Novia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat gitu ya. Sekarang kan juga pandemi jadi lebih protek gitu untuk menjaga kesehatan. Iya. Baik, sebelum kedatangan Mbak Novia ke sini, adakah kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Mbak Novia? Untuk sehari-hari saya kuliah sambil mengajar. Mengajar? Iya. Saya mengajar di SD, mengikuti program kampus mengajar. Jadi kesibukannya selain kuliah itu untuk mengajar gitu ya Mbak ya? Iya. Baik. Bagaimana perasaan Mbak Novia mengikuti ada kegiatan lain untuk mengajar gitu? Alhamdulillah senang meskipun kesibukannya bertambah. Mungkin capek iya, tapi kalau seandainya ketemu sama anak-anak di sekolah, moodnya bagus. Jadi kan membawa pengaruh baik gitu ya Mbak ya? Iya. Baik. Mbak Novia apakah sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Pernah sebulan yang lalu sebenarnya. Baik, jadi Mbak Novia sudah tahu ya bagaimana nanti proses konseling yang akan kita lakukan gitu. Iya tahu. Baik, di sini Mbak Novia tidak perlu khawatir untuk menceritakan permasalahan yang dialami, yang mana di sini saya sebagai konselor akan menjaga rahasia yang disampaikan oleh Mbak Novia, yang mana permasalahan Mbak Novia ini hanya kita berdua saja yang mengetahuinya seperti itu. Nah nanti Mbak Novia juga diharapkan untuk secara terbuka menceritakan permasalahannya. Kemudian juga Mbak Novia secara mandiri ini untuk kayak mengambil keputusan selanjutnya gitu. Nah Mbak Novia nanti semuanya itu kembali lagi kepada Mbak Novia seperti itu. Apakah memahami? Baik, paham. Nah konseling kita hari ini akan kita lakukan selama 30 menit. Apakah Mbak Novia bersedia? Bersedia. Baik, silahkan Mbak Novia menceritakan permasalahan yang dialami. Sebenarnya kalau permasalahan ini bukan sebuah masalah yang besar. Cuman saya itu kepikiran aja. Beberapa bulan yang lalu saya itu pernah mimpi. Nah, mimpinya itu ketemu sama seseorang yang udah meninggal, yaitu pamannya saya, pamannya ibu saya. Nah, itu posisinya saya udah tidur. Sebelumnya nggak pernah mikirin apapun masalah orang tersebut, tapi saya itu tidur selayaknya orang tidur yang seperti biasanya. Tiba-tiba saya mimpi diberi bingkisan, tapi saya tidak mau. Jadi orangnya pakai baju putih gitu, terus nyamperin saya, kita ngobrol bentar tapi nggak tahu ngobrolnya apa. Tiba-tiba dikasih bingkisan, dibungkus rapi, tapi saya nggak tahu isinya apa, soalnya saya nggak mau. Mungkin kalau seandainya saya mau itu tahu ya kan isinya apa, tapi itu saya nggak tahu. Dan ya udah tiba-tiba kebangun aja. Sampai sekarang kepikiran, soalnya itu kan ketemunya sama saudara sendiri lah ya ibaratnya. Baik, dapat dikatakan Mbak Novia ini kepikiran gitu ya Mbak terkait dengan mimpi-mimpinya. Kalau boleh tahu ini mimpinya kapan Mbak Novia? Udah lama sih, udah lama, hampir 1 tahun, 8 bulan, 1 tahun ini kemarin. Baik, berarti sampai sekarang ini masih tertanam gitu ya Mbak ya, masih belum bisa melupakan gitu mimpinya. Iya, soalnya kan sama saudara sendiri, mau dibilang kalau saya orang lain mungkin ya udah mimpi lewat aja, tapi kalau sama saudara sendiri kan takutnya kayak ada pertanda buruk atau gimana kan, saya nggak tahu. Baik, apakah Mbak Novia sebelumnya sudah pernah menceritakan kepada orang lain kayak terkait mimpinya ini? Saya belum pernah cerita sih, karena kayak nggak tahu mau memulainya gimana, mau ceritanya sama siapa yang tepat tuh saya masih bingung. Baik, karena Mbak Novia tadi mengatakan bahwa masih ragu gitu kan untuk menceritakan, terus masih bingung juga gimana baiknya gitu menceritakannya. Nah di sini Ibu memiliki suatu teknik yaitu asosiasi bebas ya Mbak Novia. Jadi asosiasi bebas ini Mbak Novia dapat menceritakan mimpinya yang dialami itu secara bebas. Maksudnya ini Mbak Novia tidak perlu memikirkan bahwa apa yang disampaikan itu mengandung unsur kayak salah gitu. Jadi Mbak Novia tetap enjoy
terus terbuka apa adanya saja yang disampaikan gitu. Apakah Mbak Novia bersedia? Bersedia. Baik, silahkan Mbak Novia dalam posisi berbaring, bisa saya lihat. Nah, gitu. Apakah sudah nyaman? Sudah. Baik, silahkan Mbak Novia untuk menutup matanya. Baik, sebelum Mbak Novia lanjut untuk menceritakan terkait mimpinya, kita akan melakukan relaksasi terlebih dahulu. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, buang. Sekali lagi, tarik nafas, buang. Baik, silahkan Mbak Novia menceritakan lebih lanjut terkait mimpi yang dialaminya yang membuat Mbak Novia itu kepikiran hingga saat ini. Jadi mimpinya itu saya merasakan kayak bertemunya itu enggak mimpi, jadi kayak nyata yang benar-benar ketemu, tapi tempatnya nggak jelas. Orangnya pakai baju putih gitu, nyamperin saya di kopiah hitam, sayanya nyamperin ngobrol tapi nggak tahu ngobrolnya gimana. Terus orangnya bawa bingkisan, entah ngobrolnya itu masalah bingkisan tersebut apa gimana, saya nggak tahu. Tiba-tiba di akhir mimpi itu orangnya mau berniat untuk memberikan bingkisan tersebut ke saya. Bingkisannya itu terbungkus rapi gitu, kayaknya itu dikresek warna hitam, tapi nggak tahu isinya apa. Tapi saya menolak. Karena saya menolak itu, saya terbangun lalu kepikiran, takutnya kalau bingkisan tersebut itu sebuah amanah yang sebenarnya harus saya lakukan. Jadi saya itu bisa kepikiran mimpinya sampai sekarang gitu Bu. Baik, apakah sudah? Sudah Bu. Baik, bisa membuka matanya Mbak Novia. Baik, Ibu menyatat beberapa hal yang mana yang disampaikan oleh Mbak Novia terkait mimpi-mimpinya. Jadi sekarang Ibu akan coba untuk menganalisis mimpi dari Mbak Novia yang disampaikan. Nah, analisis ini saya dapatkan dari apa yang Mbak Novia sampaikan barusan itu. Nah, tadi Mbak Novia itu mengatakan bahwa bertemu dengan pamannya gitu ya, yang sudah meninggal gitu ya. Iya. Baik, apakah sebelum Mbak Novia memimpikan pamannya itu ada suatu kejadian gitu sebelum Mbak Novia akhirnya untuk memimpikan itu? Suatu kejadian kayak saya memikirkan orangnya gitu. Itu tepatnya setelah 40 hari orangnya meninggal. Jadi kalau kepikiran kayaknya sih enggak, tapi bertepatan setelah 40 harinya gitu. Baik, jadi ada kayak keselarasan lah antara mimpi yang dijalani atau yang dialami oleh Mbak Novia dengan kegiatan sebelumnya gitu ya Mbak. Iya. Dekat 40 harinya. Nah, Ibu memaknainya bahwa Mbak Novia ini bertemu dengan orang atau paman yang sudah meninggal ini mungkin bisa jadi Mbak Novia ini kayak sangat merindukan pamannya yang sudah meninggal ini. Apakah benar seperti itu? Bisa dibilang iya, soalnya kalau ketemu kan memang jarang, tapi ada momen-momen tertentu yang dimana saya itu bisa dibilang dekat sama beliau. Baik, momen-momennya ini seperti apa Mbak? Mungkin kalau ketemu bisa dihitung jari ya. Sering gitu saya diberikan nasihat kalau tiap kali ketemu, diceritakan pengalamannya orangnya ketika bertemu dengan orang lain. Jadi beliau itu sering ketemu sama orang-orang yang bermasalah. Nah, lebih tepatnya saya itu diharuskan untuk berhati-hati menjalani hidup. Jadi nggak boleh ninggalin sholat, terus harus fokus sama apa yang saya mimpikan, kayak cita-citanya mau jadi apa itu dikejar terus nggak boleh sampai kayak nyalahi orang tua gitu. Jadi orang tua bilang apa gitu, kalau dipikir sama saya baik ya harus dijalankan, nggak boleh kayak melanggar aturan orang tua. Baik, dapat dikatakan bahwa paman Mbak Novia ini menginginkan bahwa Mbak Novia itu benar-benar di jalan yang benar gitu ya Mbak. Iya. Kayak selalu diawasi gitu, kayak dituntun ke hal-hal yang baik gitu ya. Baik.
ibu mengartikannya bahwa memang perhatian-perhatian yang diberikan oleh paman Mbak Novia pada saat beliau masih hidup itu menandakan bahwa pamannya ini menyayangi Mbak Novia gitu. Sebaliknya juga Mbak Novia juga menyayangi pamannya tersebut. Iya. Baik, kemudian yang kedua ini Mbak Novia mengatakan bahwa ketika bermimpi Mbak Novia ini melakukan komunikasi dia dengan pamannya, kayak pamannya berbicara gitu. Nah, apa sih yang dibicarakan? Apakah Mbak Novia ingat? Enggak, kalau itu enggak jelas. Cuma yang jelas itu mau dikasih bingkisan itu, tapi saya ini enggak mau. Baik. Kalau untuk berbicara ini, saya mengartikan itu bahwa beliau, paman Mbak Novia ini memang kayak merindukan gitu, kayak ingin berkomunikasi dengan Mbak Novia, entah ini menasehati atau bagaimana gitu ya untuk kedepannya Mbak Novia. Kemudian yang terakhir ini ada diberikan bingkisan. Nah, diberikan bingkisan ini tadi Mbak Novia mengatakan di kayak kantong hitam gitu ya Mbak ya. Nah itu menandakan bahwa Mbak Novia tadi kan mengatakan bahwa saya juga nggak tahu nanti itu baik apa enggak gitu, atau amanah atau apa yang akan dijalani gitu ya. Namun bisa juga diartikan bahwa bingkisan itu tuh termasuk apa ya, kayak menandakan bahwa Mbak Novia itu akan mengalami keberhasilan atau keberuntungan yang sekiranya akan Mbak Novia capai gitu. Apakah Mbak Novia sempat berpikir bahwa bingkisan itu tuh sebenarnya itu baik untuk kehidupan Mbak Novia? Sempat terpikirkan, jadi awalnya takutnya saya menolak hal baik gitu kan, emang nggak boleh ya menolak hal baiknya. Takutnya orang yang mau memberikan saya amanah apa, tapi saya nggak tahu. Takutnya itu isinya pesan-pesan seperti orangnya kalau menasihati saya kan isinya hal-hal positif. Nah itu takutnya saya menolak hal positif tersebut. Baik. Kemudian setelah kan tadi Mbak Novia mengatakan bahwa menolak gitu ya, kemudian kayak berpikir kayak apa itu hal baik atau hal buruk, yang mana Mbak Novia menolaknya gitu. Jadi kayak hal tersebut membuat Mbak Novia kepikiran gitu ya sampai saat ini. Nah, kepikiran ini apakah ada hubungannya dengan Mbak Novia kayak ingin menyampaikan sesuatu hal atau sebelumnya belum pernah tersampaikan kepada pamannya gitu? Kalau ingin menyampaikan sesuatu itu mungkin kalau ngomong langsung enggak, tapi dari aksinya. Saya tuh ingin kalau seandainya orang-orang yang terlibat dalam kehidupan saya itu menjadi saksi keberhasilan saya. Jadi paman saya ini kan sudah menasihati saya banyak untuk mengejar mimpi saya. Nah sempat terlintas kalau seandainya saya nanti bisa mencapai mimpi saya itu beliau ini bisa menyaksikan saya. Istilahnya kalau seandainya saya nanti sukses, orangnya masih ada gitu. Tapi apa boleh buat, yang namanya umur kan nggak punya, bukan milik kita sendiri. Jadi ya kedahuluan sama takdir sih. Jadi masih kayak terpendam, masih belum plong gitu, atau masih kepikiran gitu ya Mbak ya? Iya. Ibu juga kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Mbak Novia, bahwa Mbak Novia ingin gitu ya untuk menyampaikannya kepada pamannya, namun suatu kehendak kan kita nggak tahu gitu kan. Ibu punya suatu teknik lagi terkait transferensi gitu. Mbak Novia itu dapat membayangkan bahwa saya ini menjadi paman Mbak Novia gitu. Mbak Novia bisa menyampaikan sekiranya yang belum Mbak Novia sampaikan gitu. Apakah Mbak Novia bersedia? Bersedia. Baik. Mbak Novia lebih nyaman untuk menutup matanya atau menutup mata? Menutup mata. Baik, silakan Mbak Novia menutup matanya. Silakan Mbak Novia menyampaikan. Jadi begini, saya itu sebelumnya mau berterima kasih banget sama Bapak karena sudah menasihati saya banyak. Jujur saya sudah merasa berada di jalan yang masuk dalam kategori baik yang sudah Bapak berikan nasihat ke saya. Sudah dari separuh perjuangannya saya untuk mencapai cita-cita. Sebelumnya kan pernah dibilangi kalau saatnya saya itu harus fokus, harus patuh sama orang tua. Insya Allah amanah tersebut sudah saya sampaikan. Sebenarnya saya tuh ingin nanti kalau seandainya mimpi saya sudah tercapai,
Bapak itu ada di sini melihat saya sukses, melihat saya bisa mencapai cita-citanya saya. Setidaknya meskipun saya nggak bisa memberikan barang atau anak apapun ke Bapak, tapi saya bisa membanggakanlah sedikit karena saya sudah bisa menjalankan amanah-amanah yang Bapak berikan. Saya cuma mau bilang terima kasih sama mohon doanya terus, semoga apa yang diamanahkan ke saya bisa saya jalankan dengan lancar dan apapun hambatannya bisa saya lewati dengan baik. Baik, Mbak Novia bisa mengungkapkan. Mbak Novia sudah menyampaikan gitu ya kepada saya yang mana Mbak Novia bayangkan sebagai mama Mbak Novia. Setelah menyampaikan yang selama ini terpendam dan selama ini terpikiran di pikiran Mbak Novia itu, bagaimana perasaannya setelah menyampaikan? Lebih plong sih, karena emang dari dulu itu cuma kebayang aja gimana ya kalau seandainya Bapak masih ada gitu, Bapak saya masih ada, mungkin orangnya itu senang lihat saya udah mencapai beberapa hal-hal kecil yang menjadi mimpi saya. Baik, dapat dikatakan juga bahwa Mbak Novia ini memang memiliki kedekatan lah, meskipun mungkin ya Mbak Novia tadi mengatakan bahwa di suatu momennya itu yang menjadi kenangan yang indah gitu kan buat Mbak Novia. Kemudian rasa perhatiannya itu yang menjadikan Mbak Novia itu saling sayang gitu antar keduanya, seperti itu ya Mbak ya. Iya. Dengan adanya konseling ini, apa sih yang Mbak Novia dapatkan gitu? Gimana ya, dari hal-hal yang sebelumnya cuma terpendam akhirnya bisa tersampaikan, yang dari awalnya ragu mau cerita ke siapa akhirnya bisa cerita, bisa setidaknya mengetahui lah apa sih maknanya dari mimpinya itu, biar tidak kepikiran banget. Kalau emang rindu itu sama paman ya rindu banget, tapi ya apa boleh buat, udah kehendaknya orang dipanggil sama Allah. Baik, Mbak Novia sudah menyadari bahwa mungkin ada suatu kerinduan gitu ya yang menyelimuti perasaan Mbak Novia, kemudian rasa sayang Mbak Novia sehingga terfikirkan gitu ya Mbak Novia. Baik, selain itu adakah suatu hal lain yang ingin Mbak Novia sampaikan kepada Ibu? Tidak, cukup. Baik, karena Mbak Novia sudah mampu menceritakan terkait mimpi-mimpi yang Mbak Novia rasakan sebelumnya, kemudian Mbak Novia sudah mengetahui apa makna dari mimpi yang dirasakan, dan kita juga saling menganalisis apa sih makna-maknanya, dan Mbak Novia juga sudah mampu untuk menyampaikan apa yang selama ini ada di pikiran Mbak Novia dan perasaan Mbak Novia, seperti itu. Nah, apabila kita sudah mencapai kesadaran Mbak Novia untuk bahwasannya Mbak Novia mengetahui atau merasakan kerinduan, nah selanjutnya Ibu tutup karena Mbak Novia juga sudah memahami gitu kan, sudah merasakan dan menyadari apa yang sekiranya menjadi pemikiran di dalam mimpi Mbak Novia gitu. Terima kasih Mbak Novia karena sudah aktif dalam menceritakan terkait mimpi-mimpinya dan mau terbuka dan mau diarahkan untuk menggunakan untuk mencapai tujuan yang kita ingin capai gitu ya Mbak Novia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik. Tapi apakah Mbak Novia nanti selanjutnya mungkin ada pertemuan selanjutnya gitu, apabila nanti ada suatu hal lagi yang sekiranya mengganggu gitu di mimpi Mbak Novia? Ya nanti kalau seandainya saya akan kesini lagi bisa menghubungi Ibu lagi via chat gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Novia. Assalamualaikum. Salam.